Oke, kita mulai ya. Mungkin saya akan membahas atau merecall kembali mengenai asma bronkial pada anak. Kira-kira di kalian sendiri nih berempat, kira-kira masih ingat nggak penyakit asma itu apa? Ada yang ingat nggak asma itu penyakit apa, mengenai bagian apa gitu? Ada yang tahu? Asma itu Ya, silakan. Sesak napas, Ibu. Sesak napas. Oke, makasih Jimmy. Ya, benar sekali salah satu tandanya adalah pasien mengalami sesak napas. Oke, ada lagi yang mau menambahkan mengenai asma itu sendiri apa? Asma itu Ibu terjadinya inflamasi dinding rongga bronkial. Benar sekali juga. Ya. Jadi terjadi inflamasi atau terjadinya pembengkakan pada bronkusnya ya, terutama di dinding bronkusnya. Sehingga mengapa pasien-pasien dengan asma ini mengalami bronkospasme atau penyempitan pada bronkusnya. Oke, benar sekali. Ada lagi yang mau nambahkan? Ya. Ada lagi? Jadi asma ini tadi dia adalah salah satu gangguan pada sistem pernapasan pada anak di mana terjadinya penyempitan pada saluran bronkus. Itu ya. Oke, kita lihat. Nah, kita review sedikit mengenai sistem respirasi pada anak. Ya, sama sih sebenarnya pada orang dewasa juga ya. Respirasi itu dimulai dari hidung, nggak mungkin dia dimulai dari paru-paru ya. Dimulai dari hidung dulu, di mana di hidung itu ada bulu-bulu hidung untuk filter atau penyaring. Kemudian ada paring, kemudian ada laring. Lalu dia terhubung ke trakea. Nah, nanti di trakea ini dia ada dua percabangan, yang mana dia ada yang namanya bronkus kiri dan bronkus kanan. Masing-masing bronkus itu nanti ada paru kiri, paru kanan. Nah, di ujung bronkus ini ada bronkiolus. Nanti di yang terakhirnya ada bulatan-bulatan seperti balon-balon, itu namanya alveoli, itu ya. Jadi hidung, paring, laring, trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, kemudian alveoli. Untuk saluran pernapasan secara umum. Oke, apa asma itu? Nah, kalian bisa melihat, mengibaratkan atau mengimajinasikan bahwa ibaratnya nih si bronkus ini adalah saluran pipa. Nah, kalau pipa itu kan ya, kalau kita buka keran, itu air akan mengalir deras kan ya, kalau pipa yang tidak ada masalahnya. Kalau pipa ujungnya kita tahan pakai kaki, maka air yang kita keluarkan lewat keran tadi melalui pipa tadi pasti akan kecil atau sedikit. Nah, itu sama kayak bronkus kita. Ketika bronkus kita itu mengalami gangguan, entah itu dia karena alergi terhadap udara, makanan, kemudian terhadap debu, zat-zat alergen yang lain, atau karena obat-obatan. Nah, ini akan menimbulkan respon inflamasi kata teman kalian tadi. Dia ada inflamasi atau terjadinya di sini peradangan pada saluran bronkusnya. Sehingga bronkus ini yang tadinya dia ada lubangnya itu menjadi menyempit. Sehingga bayangkan ketika saluran udara itu menyempit, maka udara yang dikeluarkan pun akan pasti sedikit. Makanya tadi kenapa Jimmy bilang, oh pasiennya sesak napas Bu. Nah, ini karena itu tadi, karena yang tadi salurannya tadi menyempit sehingga udara yang dikeluarkan pun akan sedikit gitu.
Oke, nah tipe-tipenya itu ada 3, dia ada yang karena alergik, idiopatik, dan campuran antara dua-duanya. Kalau alergi kan kita pernah dengar ya, orangnya itu alergi debu, ada alergi cuaca, terus alergi yang serbuk sari. Ya pernah nggak nonton film Korea yang dia punya bos, terus sekretaris dia menikah sama sekretarisnya, bosnya itu, terus sekretarisnya itu alergi terhadap bunga-bungaan gitu. Nah, serbuk bunga. Kemudian ada yang asmanya dia idiopatik atau memang dia didapat dari keturunan, ada orang tuanya kena asma, dia juga kena asma, gitu ya. Atau dia bisa campuran karena plus keturunan dan dia karena alergik gitu. Jadi ada yang campuran dua-duanya, ada yang karena alergi saja dan karena ada yang memang keturunan. Nah, ini beberapa contoh penyebab dari si asma tadi, beberapa alergen atau zat alergen yang dapat menyebabkan asma. Nih, contohnya kayak kutu. Kutu yang ada di sofa, di karpet, di alat-alat rumah tangga gitu ya. Ada beberapa orang yang memang alergi terhadap itu. Kemudian ada serbuk bunga, bulu-bulu binatang atau rambut dari binatang kayak kucing, anjing, ya. Atau ada yang alergi terhadap buku yang kalau bukunya berdebu tuh. Ada juga yang obat-obatan seperti antibiotik. Nah, kenapa setiap orang yang dikasih antibiotik itu harus tes dulu, tes antibiotik gitu, supaya dia mengetahui apakah dia ada alergi atau tidak. Bahaya kalau kita masukkan antibiotik yang bahkan orang itu alergi, nanti shock nanti pasiennya gitu ya. Makanya harus ada skin test pasiennya. Kemudian ada beberapa yang alergi makanan. Kayak saya alergi terhadap siput, misalkan kayak udang, ayam gitu. Saya nggak bisa makan seperti itu. Nah, ini juga salah satunya. Obat-obatan yang dapat menyebabkan asma, ada beberapa obat-obat yang mengandung prostaglandin, obat-obatan B1, beta 1 kayak pronolol, dan obat anti serangga itu bisa menyebabkan terjadinya asma. Jadi ada beberapa orang yang kalau dia terhirup kayak obat penyemprot nyamuk atau penyemprot ruangan itu dia ada yang gatal-gatal langsung bersin-bersin terus. Nah, itu juga ada beberapa yang alergi terhadap zat industri. Tanda-tandanya yang pertama adalah tadi pasiennya sesak napas dan terdengar adanya suara wheezing saat mengeluarkan napas. Jadi bunyinya tuh seperti orang yang pernah kan lihat iklan yang asma itu, yang dia seperti terikat oleh tali gitu ya, langsung begitu suaranya. Nah, itu suara wheezing namanya. Nah, itu sangat terdengar sekali ketika pasiennya mengeluarkan napas. Kemudian ada sesak akibat tadi penyempitan. Kemudian batuk. Tadi karena inflamasi tadi, akhirnya merangsang dari mediator kimia tadi, kayak bradikinin, histamin, dan lain sebagainya itu untuk memproduksi sputum. Nah, pada pasien ini juga kadang-kadang ada disertai batuk pada pasien-pasien asma. Kemudian keluhan penderitanya ada yang dada terasa sempit, kemudian juga kalau sampai hebat serangannya, maka pasiennya akan kesulitan dalam bernapas dan kesulitan dalam berbicara, kadang-kadang sampai nggak bisa bicara gitu. Obat-obatannya ada yang turunan siantin, kortikosteroid, dan imunosupresan. Biasanya obat-obatan ini golongannya semua ini yang paling sering digunakan itu adalah yang golongan bronkodilator. Tujuannya adalah untuk memperlebar dari si spasme tadi, supaya tidak terjadi penyempitan, supaya dilebarkan, maka digunakan yang jenis bronkodilator. Yang paling sering digunakan itu adalah jenis aminopilin dan teofilin di sini ya, karena sudah ada beberapa banyak penelitiannya yang dua obat-obatan ini sangat efektif untuk membantu pasien-pasien dengan asma. Bagaimana penanganan asma ini? Biasanya kan asma ini adalah penyakit yang seumur hidup, dia tidak bisa sembuh gitu ya. Jadi
Cuma ibaratnya orang tua ini memaintenan aja nih supaya tidak terjadi gejala kepada anaknya. Jadi gimana cara orang tua supaya anak ini tetap sehat dan gejala asmanya tidak muncul. Cara pertama yaitu biasanya terapi non obat dilakukan untuk menghindari. Jadi terapi non obat itu biasanya menghindari dari alergennya. Oh, ternyata anak ini alergi makanan, maka dihindari makanan-makanan yang mengandung alergi yang anaknya tadi apa. Misalkan anak saya tadi alergi terhadap siput-siputan, maka saya tidak akan mengasihkan anak saya makanan jenis siput gitu. Yang pertama adalah terapi non obat dulu, yaitu menghindari dari pemicu. Kemudian bisa dilatih dengan anaknya tarik napas atau senam asma. Nanti ada beberapa contoh jurnal yang bisa digunakan, terapi apa saja yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak dengan asma. Cara kedua pasti dengan obat-obatan, karena tidak ada cara yang lebih efektif selain memberikan obat langsung, obat bronkodilator tadi kepada anak, yaitu obat-obatan asma. Bentuknya bisa diinhalasi. Pernah kalian lihat kan ya, obat inhalasi yang dihirup gitu ya. Atau misalkan obat-obatan minum gitu. Ada dia yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek itu untuk mengatasi serangan asma yang saat itu juga terjadi. Kemudian untuk yang jangka panjangnya biasanya untuk lebih mencegah kepada kekambuhan. Obat-obatan jangka panjang ini biasanya golongannya adalah beta-2 antagonis. Kemudian untuk jangka pendeknya tadi adalah obat-obatan yang jenis bronkodilator. Nah, ini spirometri, ini biasanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana fungsi dari paru-paru itu bekerjanya gimana, semaksimalnya. Jadi saat pasien mengekspirasi atau mengeluarkan napas, menghembuskan, tarik yang kuat, terus minta hembuskan. Nah, ini nanti akan terlihat nih, di spirometri ini berapa kekuatan dari ekspirasi anak gitu. Jadi sekira ketahuan nih tingkatan asmanya gimana. Nah, ini nanti dibaca sendiri, silahkan apa itu PEF, PFV1, FSC, nanti bisa dibaca sendiri. Alat yang paling sering digunakan oleh orang tua, karena tadi saya bilang penyakit asma ini adalah penyakit yang seumur hidup dan dia tidak bisa disembuhkan. Maka orang tua itu juga harus aware kepada anak-anaknya. Jadi ada beberapa orang tua yang udah pinter tuh, dia punya alat sendiri untuk mengukur atau mengetahui kondisi asma pada anaknya. Jadi ketika anaknya sudah ada serangan nih, orang tua cepat-cepat nih ngasihkan ini. Jadi spirometrinya jenis yang kayak gini. Ya, kalau yang kayak tadi kan jenisnya ini yang alatnya ada di rumah sakit ya. Kalau ini yang bisa di rumah, bisa dipakai. Jadi minta anak tarik napas dalam, kemudian hembuskan kuat-kuat. Nanti pada bagian lubang ini nanti akan ada arah jarum yang menunjukkan. Nah, dia ada di kata golongan mana? Merah kah, kuning kah, atau hijau? Kalau dia masih hijau, oh berarti ini anak ini masih bisa ditangani di rumah. Tinggal dikasih obat-obatan uap atau obat-obatan minum untuk mengurangi asmanya. Tapi kalau dia sudah ada di yang warna hijau atau merah, nah berarti ini sudah was-was nih orang tua. Oh ternyata memang ekspirasi anaknya terganggu nih. Takutnya dia sesak napas hebat. Nah, takut apa-apa orang tuanya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi batasannya adalah ketika sudah berwarna hijau atau merah, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau masih di batas yang warna hijau masih bisa ditangani di rumah untuk asmanya. Jadi orang di luar negeri itu udah punya alat-alat yang kayak gini, udah. Jadi dia sudah bisa mengatur kondisi anaknya sendiri dengan asma tadi. Ya. Tadi namanya adalah Viclometer. Yang ini Viclometer, ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara ketika seorang menarik napas penuh dan mengeluarkan secepat mungkin. Nah, FR ini membantu mengetahui apakah jalan napas menyempit sehingga penanganan asma dapat dilakukan secara dini. Juga membantu mengenali penyebab asmanya seperti apa. Itu tadi untuk yang sekilas atau recall mengenai asma sendiri. Di sini ada juga saya memberikan tentang jurnal. Bentar ya. Mengenai
asmanya. Bentar. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan dulu? Paham ya? Oke, sekarang ini ada beberapa saya menemukan satu jurnal mungkin yang akan saya sharingkan kepada kalian. Nah, ini saya menemukan kadang orang-orang itu kan bertanya ya, apa sih tindakan atau aktivitas yang bisa digunakan, terutama anak ya. Kalau anak kan lebih susah. Ketika kita mau anak asma ini kan dia tidak boleh terlalu banyak aktivitas. Kalau terlalu banyak aktivitas juga asmanya bisa kambuh. Nah, jadi aktivitas apa sih yang bisa ditoleransi pada anak-anak dengan asma? Apalagi kasusnya tadi dia anak yang nggak mungkin anak tuh nggak gerak gitu ya. Pasti anak itu, apalagi toddler, preschool itu jalannya kemana-mana gitu ya. Nah, ini ada jurnal yang bisa digunakan yaitu latihan breathing exercise atau latihan napas dan aerobic exercise pada pasien-pasien anak dengan asma. Jadi bisa nih digunakan dua latihan ini untuk intervensi membantu melatih ekspansi paru anak gitu. Yang dia aktivitasnya atau jenisnya itu mudah dilakukan, tidak mengeluarkan banyak tenaga dan efektif untuk pengembangan paru anak. Ya. Jadi judulnya adalah jurnalnya Comparison of Breathing Exercise and Aerobic Exercise in Asthmatic Children. Jadi latar belakangnya dulu mengatakan bahwa prevalensi pada anak asma di Indonesia itu cukup tinggi. Dilaporkan adanya peningkatan prevalensi morbiditas dan mortalitas asma di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan dan industri ya. Kemudian akibat asma ini tadi yang saya bilang bahwa terjadinya pembatasan aktivitas pada anak-anak ya kan, karena tadi dia tidak boleh terlalu banyak aktivitas yang itu akan dapat memicu terjadinya spasma tadi. Maka dilakukanlah intervensi yang berjenis terapeutik yang aman dan murah yang bisa digunakan. Jadi jenisnya adalah terapi pernapasan dan terapi aerobik. Ini salah satu bentuk intervensi yang bisa digunakan. Jadi tadi kita ingin melihat dari jurnal ini apa sih isi jurnalnya? Oh, dia ternyata membandingkan nih efektivitas antara latihan pernapasan dan latihan aerobik pada fungsi dari paru-paru anak penderita asma itu gimana. Jadi jenis latihan pernapasannya yang mereka lakukan adalah latihan napas dalam. Jadi untuk anak yang lebih besar seperti anak sekolah itu bisa kita ajarkan dengan latihan napas dalam. Tahu ya, tarik napas, tunggu 1-2 detik, kemudian dihembuskan. Nah, itu latihan napas dalam. Kemudian, nah untuk anak-anak yang lebih kecil bagaimana? Jadi supaya untuk lebih menarik, jadi kita coba untuk latihan meniup kertas. Jadi kertas itu ditaruh di tangan anak atau tidak dipotong-potong tapi bentuknya seperti digambar, kita bentuk kotak. Nah, minta anak meniup. Nah, dengan dia meniup begitu itu membantu ekspansi parunya gitu ya. Jadi dengan meniup itu kan kita berarti menarik napas dan menghembuskan napas kan ya, dengan cara yang lebih enak gitu. Ayo deh, coba deh kakak punya sesuatu. Ini kakak punya kertas warna-warni, nanti adek tiup.
tiup ya, ini kakak kasih jarak nih, kamu tiupnya harus yang kuat biar nanti kertasnya terbang gitu. Nah, nanti anak akan melakukan itu, jadi dia akan belajar untuk napas dalam. Kalau kita suruh tarik napasnya deh, untuk anak yang usia toddler itu 2 tahun, bayangkan ya gimana, tarik napas dalam deh, hembuskan, gak bakalan bisa, gak ngerti mereka. Tarik napas dalam aja, apa tuh Kak? Ujarnya, mungkin kayak gitu ya. Jadi kita kalau ke anak itu bikin sesuatu yang sangat menarik atau menjadi perhatiannya apa gitu. Yang kedua adalah latihan meniup balon. Latihan niup balon bisa digunakan. Jadi dengan cara, "Adek, sini kakak punya balon lucu nih. Tiup balonnya ya. Nanti kalau sudah besar, nanti kita ikat gitu. Nanti minta anaknya tiup balon." Oh, anak-anak usia toddler, usia preschool, usia sekolah senang kalau disuruh niup balon. Nah, ini salah satu cara juga yang bisa membantu meningkatkan ekspansi paru mereka. Gitu ya. Kalau kayak berenang, kan itu perlu modal ya. Kayak harus berenang, ya kalau berenangnya berenang di kolam renang. Kalau berenang di sungai, ya bisa kelelep nanti anak Jimmy ya. Kalau disuruh berenang di sungai, harus modal dulu kan. Iya, apalagi di sungai DPR, nah, larut nanti. Nah, kalau harus di kolam berenang kan itu sesuatu yang makan modal, biaya gitu ya. Nah, dengan meniup balon aja kan lebih murah dan hemat gitu. Ini contoh salah satu tadi latihan yang breathing exercise. Nah, ini untuk yang latihan aerobiknya nih. Nah, untuk latihan aerobiknya juga bukan aerobik yang jumba gitu ya. Yang jumba kan goyangannya hot banget nih ya. Ya kan ya, Bisara sering pasti aerobik nih. Kalau aerobik yang di asma ini dia hanya menggunakan di bagian atas tangan sama kaki aja. Jadi dia terlalu banyak yang gerakan. Nah, jadi dia ada 3 tahapan untuk aerobik ini. Dia ada tahap pemanasan, tahap latihan, dan tahap pendinginan. Cuma gitu aja. Nah, dimulai dari tahap pemanasan. Jadi mereka nanti menggerakkan tangan, kaki. Kemudian tahap latihan nanti bikin setengah lingkaran penuh gitu. Hanya mengandalkan ekstremitas atas dan bawah supaya tadi tidak banyak energi yang keluar. Jadi ini kritik jurnalnya, tingkatan masalahnya, konsepnya, desainnya dia menggunakan eksperimen dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ini. Nah, kesimpulannya ternyata dari jurnal ini ditemukan bahwa intervensi latihan pernapasan efektif. Jadi pernapasan tadi yang meniup balon, kemudian niup kertas, tarik napas dalam. Nah, latihan pernapasan itu ternyata efektif meningkatkan volume paru-paru pada anak. Kemudian latihan aerobik juga ternyata juga bisa membantu untuk meningkatkan volume paru pada anak asma. Nah, yang mana yang lebih signifikan antara keduanya? Ternyata yang aerobik itu lebih signifikan intervensinya karena tadi kan dia menggunakan tidak hanya gerakan pernapasan tapi juga menggunakan gerak tangan dan kaki. Nah, ternyata dibilang di sini bahwa fungsi parunya itu lebih signifikan dengan intervensi yang latihan aerobik. Bagaimana penerapannya di Indonesia? Menurut saya dari jurnal yang saya dapat ini tadi, bahwa ternyata latihan pernapasan dan latihan aerobik ini sangat bermanfaat sekali, terutama pada anak asma, gitu ya, karena seperti yang kita ketahui, penyakit asma tadi aktivitasnya dibatasi dan banyaknya keraguan di masyarakat mengenai aktivitas fisik yang baik untuk penderita asma itu yang apa saja gitu ya. Karena kan aktivitas fisik yang terlalu berlebih itu akan mencetuskan serangan asma. Sehingga banyak anak-anak yang penderita asma ini dia malah menjadi pasif dalam melakukan aktivitas gitu ya. Sedangkan kan kebutuhan utama anak-anak itu adalah bermain dan beraktivitas, sehingga dengan adanya latihan napas dan aerobik ini, anak-anak asmanya tidak akan bosan, akan senang, dan bisa melakukan aktivitas fisik gitu ya. Karena tadi gerakan-gerakan aerobiknya kayak setengah lingkaran, menekuk lutut, mengangkat kaki,
Nah, jadi bisa menerapkan senam aerobik ini juga sambil bermain. Jadi itu salah satu jurnalnya. Oke, itu terkait dengan asma yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas. Tadi kan kita merecall kembali ya mengenai asma bronkial. Kalian sudah tahu kan yang tugas diberikan oleh Ibu Oktopin mengenai pembuatan laporan ya, pembuatan laporan tentang asma bronkial. Nah, di sini untuk kelompok sendiri, ini secara teori kan ya, seluruhnya secara teori, bukan secara kasus kan ya, semuanya teori. Secara teori ya. Nah, jadi yang saya harapkan dari kelompok ini adalah kita mencari yang memang referensinya itu yang terpercaya. Jangan dari blog, tapi harus dari jurnal maupun buku. Kan buku ada yang buku yang secara online kan ya. Buku-buku online, e-book itu bisa digunakan sebagai sumber referensi. Jadi kita membuat LP ini bukan sembarangan LP yang ini. Kita buat laporannya ini memang laporan yang berdasarkan sumber referensi yang memang terpercaya gitu ya. Jadi mulai dari susunannya kan sudah dikasihkan Bu Opin ya di panduan ya. Mulai dari definisi sampai terakhir evaluasi kita bikinnya sesuai dengan sumber terpercaya. Nanti jika kalian ada kendala, Bu susah Bu mengerjakan misalkan kami tidak dapat yang ini. Nanti akan saya bantu mencarikannya. Gitu. Mungkin ada beberapa juga di sini nanti yang seperti spiderweb atau WOC-nya yang memang dari sumber nanti, sehingga silahkan kalian modifikasi yang sudah saya kerjakan gitu supaya memang bagus gitu nanti hasilnya gitu. Ada pertanyaan dari yang memang sudah dikasihkan oleh koordinator tugasnya dan yang saya tambahkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk kelompok ya. Izin bertanya Ibu, Ya, untuk silakan. kelompok itu berarti tugasnya itu tentang asma bronkial ya Ibu. Kalau untuk individunya apa Ibu? Iya benar, kasih, untuk yang kelompoknya itu asma bronkial. Nah, kalian ini kan kelompok 1 ya. Nah, kata Ibu Opin yang saya tangkap itu, untuk kelompok 1 ini dia khusus mengerjakan yang tugas kelompok. Kecuali tugas kelompok ini kan nih, kelompok 1 ini kalian Sita Bita, Dwi Sara, Liusti, sama Jimilin Yosep ini memang pegangan saya. Jadi kalian itu kerjanya bikin laporan yang tadi, laporan asma bronkial pada anak. Nanti ketika, ini kan 2 hari, ini kita hari ini sama besok. Nah, di hari nanti kalian rolling dengan si Ayang baru, nah itu baru kalian bikin tugas masing-masing. Yang dengan saya tetap masih kelompok. Jadi walaupun kalian pindah nanti ke Ibu Dia, ke Ibu Dania, ke Ibu Marta, tetap kelompok kalian itu kelompok saya. Jadi konsulnya yang dengan saya, konsul yang masalah asma tadi. Untuk tugas kelompok, tugas individu itu yang ke si A yang lain. Kalau misalkan nanti ke Ibu Dia, nanti tugas individunya apa, ke Ibu Marta. Yang dengan saya khusus tugas kelompok. Gitu. Nah, dari awal sampai akhir nanti bikin definisi apa, semua dikonsulkannya ke saya untuk yang laporan kelompok. Begitu. Nah, untuk besok ini kan kita praktek nih. Nah, saya sudah ngasihkan video mengenai yang nebu suction. Nah, tinggal nanti kita melaksanakan bagaimana prosedur yang postural drainase, clapping vibrating. Nah, itu bisa nanti kalian redemonstrasikan setelah kalian membaca di teori itu. Kan besok ini ya, praktek ya. Nah, jadi silakan tonton video yang sudah dibikin. Atau misalkan, Bu, saya malas mau langsung live, malu-malu kucing gitu. Jadi bisa dibikin video.
kalian bikin video sendiri ya, misalkan Jimmy malu-malu nih gitu, atau Tabita malu-malu Bu, saya mau bikin video aja, ya udah boleh. Cara clapping vibrating boleh, misalkan pada teman, misalkan ada teman satu asrama atau satu dekatan rumahnya, atau sama adik sendiri gitu boleh, atau misalkan sama boneka juga nggak apa-apa gitu ya, melakukan clapping vibrating. Kalau suction, nebu kayaknya nggak mungkin ya, karena kan perlu alat gitu ya, dan susah. Nah, jadi saya mengupayakan yang tidak menggunakan alat ya, jadi tadi postural drainase sama clapping vibrating itu nggak menggunakan alat, yang kalian bisa melaksanakan sendiri. Nah, jadi kalau bisa sih bagusnya itu dibuat videonya, kalian bikin clapping vibrating yang bener tuh gimana. Dari mana Bu tahu bener enggaknya? Nah, kalian cari sumber terpercaya yang dari Kemenkes atau memang dari e-book yang dia mengajarkan cara clapping vibrating maupun postural drainase yang benar pada anak, terutama pada anak asma. Gitu. Oke? Mengerti tugasnya untuk besok. Jadi nanti silakan kalian putar di screenshot lagi, share screen kan. Nah, jadi teman-temannya lihat tuh, nanti kita nilai, oh yang kekurangannya yang mana, kekurangannya yang ini yang mana gitu ya. Kalau live kan agak-agak malu-malu kucing ya. Jadi kalau dibikin video kan nggak ada yang bisa protes tuh, kecuali nanti mau nambahkan atau mau ngasih saran gitu, bisa. Gitu. Gimana? Oke ya. Nanti akan saya kasih nih beberapa literatur mengenai asma bronkialnya. Nah, silakan kelompok tuh menambahkan lagi yang kurang-kurangnya dan yang lain-lainnya supaya lebih mantap untuk pengerjaan laporannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, Jim atau Tabita, Diusti dan Dwi Sarah? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita akan bertemu besok. Untuk besok nanti akan saya schedulekan lagi waktunya. Yang pasti sepertinya tidak bisa pagi, entah siang-siang seperti ini ya. Jadi jangan ngantuk ya kalian ya. Kalau saya nanti janjiannya siang atau sore. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sudah jelas semuanya. Silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini ditutup dengan doa. Silakan Jimmy sebagai ketua ahwi kita di kelompok ini untuk membaca doa. Ya, baik semuanya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak semuanya. Iya, untuk hari ini semoga tetap semangat mengerjakan tugasnya walaupun kalian ada di semester akhir dan dalam proses pembuatan skripsi gitu ya. Tetap semangat, tugasnya tetap dilaksanakan, dikerjakan. Kita ketemu besok lagi di jam dan waktu yang nanti akan saya kabari via grup ya. Silahkan dibikin videonya ya yang bagus biar bisa kita nilai. Oke semuanya, terima kasih. Saya izin lab group. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.